Ya, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang manajemen pengelolaan air di perkotaan di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Meli Dwi Safitri, selanjutnya ada Safira Kistan, Dea Sinta Prabandari, dan Ihmatul Imamah Yuafi. Yang akan dibahas oleh kelompok kami nanti adalah yang pertama peraturan perundangan, selanjutnya ada kebutuhan air di perkotaan, permasalahan air di perkotaan, dampak dari permasalahan yang muncul, faktor pengaruh dominan, peran masyarakat dan swasta, tantangan dan hambatan, solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum masuk ke peraturan perundangan, saya akan sedikit membahas tentang manajemen sumber daya air, di mana manajemen sumber daya air ini merupakan aktivitas merencanakan, mengembangkan, mendistribusikan, dan mengelola penggunaan sumber daya air secara optimal. Manajemen sumber daya air ini juga merupakan sub-bagian dari manajemen siklus air itu sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya ambil alih. Saya akan menjelaskan terkait peraturan perundangan dalam pembahasan tentang air. Jadi, dari perspektif sejarah, Indonesia itu telah mengalami 4 generasi undang-undang yang terkait dengan air, yaitu yang pertama, Algemen Water Reglement tahun 1936, yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Lanjut. Nah, jadi keempat generasi undang-undang tadi itu dipicu oleh beberapa faktor sebagai respon terhadap berbagai kepentingan-kepentingan politik yang muncul. Pada generasi pertama, jadi faktor pemicunya adalah politik etika, perkembangan teknologi hidrolika, dan kepentingan ekspor komoditas pertanian. Dan undang-undang yang kedua itu dipengaruhi oleh teknologi revolusi hijau dan kepentingan politik. Mencapai swasembada beras merupakan faktor yang dominan. Dan yang ketiga itu dipengaruhi oleh perkembangan birokrasi politik pasca krisis ekonomi tahun 1998. Liberasi ekonomi sebagai persyaratan bantuan Bank Dunia. Saya ulangi. Jadi sedangkan Undang-Undang Nomor generasi ketiga itu dipengaruhi oleh perkembangan birokrasi politik pasca krisis ekonomi tahun 1998, liberasi ekonomi sebagai persyaratan bantuan Bank Dunia, dan tekanan politik global untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu. Lanjut. Nah, dengan dibatalkannya Undang-Undang Generasi Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Nah, dan dinyatakan tidak berlaku. Salah satu yang melatar belakangi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebutuhan air di perkotaan. Kebutuhan air di perkotaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan air domestik. Kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air bagi para penduduk untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari. Lebih luas dari sekedar makanan dan minuman yang dikonsumsi melalui mulut. Air bersih diperlukan untuk berbagai kepentingan. Saat ini merupakan kebutuhan pokok, seperti mandi dan mencuci, atau bentuk berbagai kebersihan lainnya. Kebutuhan air domestik untuk kota dibagi dalam berbagai kategori. Yang pertama,
Kota kategori 1 atau metropolitan, kategori 2 yaitu kota besar, kategori 3 atau kota sedang, kategori 4 kota kecil, dan yang terakhir kategori 5 adalah desa. Yang kedua yaitu kebutuhan air non-domestik. Kebutuhan air non-domestik adalah kebutuhan air untuk sarana dan prasarana daerah yang teridentifikasi ada atau bakal ada berdasarkan rencana tata ruang. Sarana dan prasarana berupa kepentingan sosial atau umum, seperti pendidikan, tempat ibadah, kesehatan, dan keperluan komersil, seperti perhotelan, kantor, restoran, keperluan industri, pariwisata, pelabuhan, perhubungan, dan masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya yaitu saya akan membahas terkait dengan permasalahan pengembangan air di perkotaan Indonesia. Masalah pengelolaan air muncul seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di perkotaan. Meningkatnya permintaan air tersebut tentu menuntut pemerintah kota untuk memiliki tata kelola air yang lebih efektif serta efisien. Beberapa contoh permasalahan pengembangan air di perkotaan seperti kondisi sanitasi yang buruk, keterbatasan ruang dan sumber air bersih, meningkatnya bencana yang berkaitan dengan air seperti bencana banjir maupun kekeringan, serta kualitas air sungai yang buruk, fluktuasi debit air yang ekstrim, sampah yang menumpuk di sungai, sistem drainase kota yang tidak layak, pembuangan air yang sering tersumbat, optimalisasi penggunaan, serta masih adanya sarana pengolah air bersih yang dibangun belum berfungsi secara optimal. Nah, kondisi tersebut diperburuk karena tidak seimbangnya siklus hidrologi, di mana musim penghujan dengan kondisi cuaca yang semakin ekstrim sebagai dampak dari fenomena perubahan iklim. Tentunya, potensi konflik pemenuhan kebutuhan air yang memenuhi persyaratan akan kualitas serta kuantitas air semakin tinggi. Hal tersebut terjadi terutama di kawasan perkotaan, yang memiliki penduduk yang padat akibat arus urbanisasi maupun laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, serta intensitas perekonomian yang tinggi. Sementara di perkotaan memiliki keterbatasan uang serta sumber air. Selanjutnya yaitu terkait dengan dampak permasalahan yang muncul terkait manajemen air di perkotaan. Secara umum, tersedianya layanan air bersih bagi seluruh masyarakat sangatlah erat kaitannya dengan kualitas pembangunan, dengan tingkat kesehatan baik individu maupun masyarakat, serta dalam jangka panjang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga dampak permasalahan yang muncul terkait dengan ketersediaan dan kualitas air di hilir, kedua yaitu sulitnya mendapatkan air bersih, dan yang ketiga yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor pengaruh dominan. Faktor pengaruh dominan yang pertama yaitu pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah pusat dan daerah sebagai pembuat sekaligus pelaksana kebijakan itu sendiri. Yang kedua ada kinerja PDAM, di mana PDAM sebagai wujud pemberian pelaksana kebijakan tersebut dari pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu kondisi sumber air dilihat dari kualitas dan kuantitas air itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sebagai konsumen, di mana masyarakat merupakan makhluk hidup yang banyak menggunakan air dan sangat membutuhkan air. Selanjutnya, peran masyarakat dan swasta. Dilihat dari secara teoritis, perlu adanya pendekatan partisipasi masyarakat yang dijabarkan oleh Peirce Black dan Harold Brofile tahun 1987 dalam bukunya Land Degradation and Society, dikutip dari Kadri tahun 1998 bahwa perlu meletakkan masyarakat sebagai land manager atau menjadi pusat pengaturan setiap permasalahan dan berdasarkan persepsi dasar masyarakat tersebut.
Dari teori tersebut dapat ditarik bahwa masyarakat dan swasta merupakan konsumen dominan yang membutuhkan air bersih. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan manajemen air baik di perkotaan maupun di pedesaan, peran masyarakat dan pihak swasta baik dalam penggunaannya maupun memahami gejolak permasalahan yang timbul di dalamnya sangat diperlukan. Di mana kita tahu bahwa masyarakat merupakan makhluk hidup yang banyak memerlukan air, tidak hanya dari segi kualitas, tetapi dari segi kuantitasnya juga. Sebagai konsumen yang banyak membutuhkan air, maka peran masyarakat dari segi kepedulian sangat dibutuhkan dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan sumber air itu sendiri, sehingga dapat membantu atau dapat sesuai dengan manajemen air yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Selanjutnya terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi. Jadi yang pertama yaitu jumlah penduduk masyarakat kota itu yang terus meningkat. Kemudian yang kedua, adanya kurangnya kesadaran diri akan kebersihan air. Yang ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan kualitas sumber air. Yang keempat, badan air seperti sungai, selokan, rawa, dan danau di kota besar masih terus-menerus dijadikan lokasi akhir pembuangan sampah dan mengalirkan limbah yang pada akhirnya terakumulasi di laut. Yang terakhir, di kota-kota besar, sumber air baku umumnya dicemari oleh limbah industri. Selanjutnya, Solusi yang ditawarkan dari permasalahan tentang manajemen air yang ada di perkotaan. Yang pertama, masalah pencemaran air di perkotaan dapat diatasi dengan adanya kerjasama dari 3 elemen penting, yaitu perguruan tinggi, pemerintah, dan pengusaha. Perguruan tinggi sebagai lembaga peneliti dan pengembangan teknologi yang tepat guna dan dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus mampu membuat kebijakan strategis bagi masyarakat dan mulai melirik teknologi pengolahan air terkini dibanding pengolahan konvensional. Dukungan dari pihak pengusaha juga diperlukan untuk menunjang program-program dari pemerintah dengan menginvestasikan modalnya ke bidang teknologi pengolahan dan penyediaan air bagi masyarakat perkotaan. Yang kedua, pengembangan teknologi harus relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Seringkali teknologi yang canggih dan terbaru tidak dapat berjalan karena masyarakat yang belum siap dengan kehadiran teknologi tersebut. Yang ketiga, membangun komunikasi dan kerjasama yang lancar di antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan jaringan kerjasama perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air. Yang keempat, edukasi pada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan kaidah konservasi air sudah harus dilakukan agar kualitas dan kuantitas sumber air tetap terjaga keberadaannya. Selanjutnya, baik, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia telah mengalami 4 generasi undang-undang yang terkait dengan air. Undang-undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Kemudian kebutuhan air di perkotaan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan air domestik dan non-domestik. Permasalahan pengembangan air di perkotaan berdampak pada sulitnya mendapatkan air yang bersih, menghambat pertumbuhan swasembada pangan, dan masih banyak lagi. Permasalahan pencemaran air di perkotaan dapat diatasi dengan adanya kerjasama dari beberapa elemen, yaitu perguruan tinggi, pemerintah, pengusaha, dan tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.